Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ikhwani al-mu'minin, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita untuk kesekian kalinya duduk bersama membaca ziarah Ashura untuk Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam, sebagai ungkapan kecintaan kita, sebagai ungkapan kerinduan kita, dan sebagai ungkapan bukti keinginan kita, keseriusan kita untuk menjadi orang-orang yang setia di jalan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam, yang tentunya harus dimulai dari langkah pengenalan kepada Al-Husain alaihi salam, langkah pengenalan tentang keagungan Al-Husain alaihi salam, tentang misi besar dan mulia perjuangan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam, dan semua yang terkait dengan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Karena semakin seorang mengenal beliau, mengenal keutamaan beliau, mengenal keistimewaan beliau, mengenal kedudukan beliau, semakin ia memiliki kecintaan, memiliki kesadaran untuk bergabung bersama beliau, dengan harapan adalah yang menjadi harapan semua orang yang sadar akan masa depannya, yaitu menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang kita minta di dalam doa yang kita panjatkan, Allahumma ja'alni wajihan indaka bil Husain. Hanya itu yang menjadi harapan kita, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi orang-orang yang berkedudukan istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berkat Al-Husain, mendapatkan syafaat Al-Husain yaumal wurud, dan kita, langkah-langkah kita dikokohkan dan dikuatkan di atas sirat yang akan menghubungkan kita dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa pertemuan yang sebelumnya, beberapa bagian dari doa ziarah Ashura ini telah kita renungkan, telah kita usahakan untuk memahami walaupun sekilas dari apa yang bisa kita mengerti, bisa kita fahami. Assalamualaikum ya Aba Abdillah, telah kita bicarakan apa makna salam dan kenapa menyebut Al-Imam Al-Husain dengan gelaran Abu Abdillah. Assalamualaikum ya Ibna Rasulillah, juga telah kita sedikit bicarakan kenapa harus ada pengulangan kata salam ketika menyebut Al-Husain sebagai putra Rasulullah, dan apa rahasia dibalik menyebut Al-Husain sebagai putra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita pada malam hari ini mencoba untuk merenungkan beberapa bagian lanjutan dari ziarah Ashura tersebut, yang semua kalimat di dalamnya, semua kata yang dipilih adalah penuh dengan makna yang tidak ada sia-sia dari penempatan maupun pemilihan setiap kata atau penyebutan setiap gelaran bagi Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Sebutan yang ketiga ketika kita mengucapkan salam kepada Al-Husain alaihi salam adalah kita menyebut beliau dengan Assalamu alayka yabna amiril mu'minin
wabna sayyidil wasiyyin. Kita menyampaikan salam setia kita, salam hormat kita, salam cinta kita kepada Al-Husain sebagai putra Amiril Mukminin. Tentu tidak hanya pada ziarah Asyura kita menemukan bahwa menyebut Al-Husain ketika berziarah kepada beliau dengan menggelarinya atau menyebut beliau dengan putra Amiril Mukminin. Bukan cuma pada ziarah Asyura, namun pada berbagai macam ziarah yang diajarkan oleh para imam, ziarah di bulan Rajab dan ziarah-ziarah di hari-hari lain atau ziarah yang sifatnya mutlak dan umum, juga tidak jarang kita menemukan sebutan bahwa Al-Husain adalah putra Amiril Mukminin alaihi salam. Tentu penyebutan ini ada rahasia di baliknya, ada makna yang ingin dicapai dan ingin disampaikan melalui untaian kalimat-kalimat dalam doa. Kita menyampaikan salam kepada Al-Husain sebagai putra Amiril Mukminin. Dan ini akan mengembalikan kita kepada ingatan, kepada kesadaran di mana ajaran Islam telah menetapkan melalui hadis-hadis yang sahih, melalui penetapan syariat yang suci bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah Amirul Mukminin. Ali adalah pemimpin kaum mukminin. Ini adalah satu gelar yang bisa kita temukan di berbagai riwayat-riwayat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Amirul Mukminin. Yang menggelari beliau dengan gelar Amirul Mukminin adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan gelar yang mungkin dipilih oleh seorang atau sekelompok orang kemudian disematkan untuk Ali bin Abi Thalib. Namun ini adalah gelar yang ditetapkan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang ingin saya sebutkan terkait dengan gelar Ali sebagai Amirul Mukminin. Tentu yang ingin kita hadirkan adalah riwayat-riwayat dari jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun riwayat-riwayat dari jalur Syiah tentunya juga banyak dan sejalan dengan riwayat-riwayat Ahlus Sunnah yang menggelari Ali bin Abi Thalib dengan gelar Amirul Mukminin. Pertama-tama ingin saya sampaikan bahwa hadis dengan beragam redaksi dan disampaikan oleh Nabi dalam berbagai kesempatan, bukan sekali kesempatan kemudian diabadikan oleh sekian banyak sahabat, tidak, tapi dalam berbagai kesempatan. Terkadang Nabi menyabdakan kepada seorang sahabat untuk memperkenalkan Ali, terkadang menyampaikan di hadapan para sahabat untuk sekali lagi memperkenalkan Ali, dan terkadang beliau menyabdakan ini kepada Ali bin Abi Thalib sendiri untuk menjelaskan kepada beliau bahwa beliau adalah Amirul Mukminin. Jadi riwayat-riwayat yang menyebut Ali dengan gelar Amirul Mukminin itu sangat banyak. Ada 15 atau paling tidak ada 14 sahabat Nabi yang telah meriwayatkan atau riwayat-riwayat mereka telah dikutip oleh para ulama ahli sunnah. Kita menemukan nama As'ad ibn Zurarah, kita menemukan nama Anas ibn Malik, nama Abu Barzah al-Aslami, nama Buraidah al-Aslami, Abu Dzar al-Ghifari, Hudzaifah ibn al-Yaman, dan beberapa nama sahabat yang lain menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menggelari Ali ibn Abi Thalib alaihi salam dengan gelar Amirul Mukminin. Di antaranya adalah riwayat dari As'ad ibn Zurarah, salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikutip oleh putra beliau yang bernama Abdullah.
Abdullah putra As'ad ibn Zurarah melaporkan dari ayahnya bahwa ayahnya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasul bersabda, uhiya fi aliyin, telah diwahyukan kepadaku oleh Allah. Allah yang mewahyukan kepadaku, uhiya ilayya an fi aliyin annahu amirul mu'minin, bahwa dia Ali adalah amirul mu'minin wa sayyidul muslimin wa qaidul ghurril muhajjalin. 3 gelaran yang ditetapkan berdasarkan wahyu, kata Rasulullah. Allah mewahyukan kepadaku bahwa Ali adalah amirul mu'minin, pemimpinnya kaum mukminin. Ali adalah sayyidul muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Dan Ali adalah qaidul ghurril muhajjalin, pemimpin orang-orang saleh, orang-orang yang istimewa, yang disebut dengan al-ghurril muhajjalin, orang yang kelak di hari kiamat akan datang menghadap Allah dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Maka orang-orang yang saleh, yang istimewa kelak di hari kiamat akan menghadap Allah dengan wajah penuh bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut mereka sebagai kaum al-ghurril muhajjalin. Pemimpin mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan menyebut 3 gelaran, menyebut 3 status atau penyematan maqam buat Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau adalah amirul mu'minin wa sayyidul wasiyyin wa qaidul ghurril muhajjalin. Tentu ikhwan sekalian, ada hal yang ingin saya sampaikan, walaupun tidak akan saya rinci dalam kesempatan pada kali ini. InsyaAllah dalam kesempatan-kesempatan lain boleh jadikan kita akan mencoba untuk merincikan bahwa sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau berbicara tentang Ali bin Abi Thalib, menjelaskan tentang siapa Ali bin Abi Thalib, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan yang beliau selalu sebut, itu adalah ungkapan yang menunjukkan makna kepemimpinan tertinggi. Disebut dengan qaid, disebut dengan sayyid, disebut dengan amirul mukminin, dan gelaran-gelaran yang lainnya sangat luar biasa banyak. Disebut dengan khalifah, disebut dengan wali atau maula. Semua istilah itu adalah kata-kata yang menunjukkan makna kepemimpinan. Dan ini menjadi sebuah bukti dengan berbagai rinciannya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang ingin menetapkan, sedang ingin menjelaskan kepada umat apa yang beliau tetapkan, bahwa Ali adalah pemimpin kalian. Ali waliyukum ba'di. Ali adalah maula bagi siapa yang memposisikan Nabi sebagai maulanya. Dan redaksi-redaksi yang seperti itu akan bisa kita temukan. Jadi ketika menggelari Ali bin Abi Thalib dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kalangan ulama ahli sunnah adalah dengan redaksi-redaksi yang tidak mengandung makna kecuali kepemimpinan. Sehingga kemudian apabila dipaksakan untuk ditafsirkan dengan selain makna kepemimpinan, semisal dimaknai sebagai makna sekedar penyebutan keutamaan, ya, akan gagal, akan tidak sejalan dengan makna dari setiap redaksi-redaksi yang secara khusus dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah gelar Ali sebagai Amirul Mukminin. Riwayat lain dari Anas ibn Malik. Riwayat yang kedua yang ingin kita bacakan adalah riwayat dari Anas ibn Malik. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ingin saya bacakan ini, saya akan pilihkan riwayat yang terbilang pendek, ya, supaya tidak menyita waktu kita. Riwayat yang berbunyi demikian. Rasulullah berkata kepada Anas, "Ya Anas, uskubli wudu." Hai Anas, tuangkan air wudu untukku.
Nabi akan wudu, Anas yang diminta untuk menuangkan airnya. Fatawaddo'a, maka setelah selesai wudu, Rasulullah sholat. Fatawaddo'a, selesai wudu, beliau sholat. Tsumman sorof, kemudian meninggalkan tempat sholat itu, beranjak ke sudut lain dari rumah Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi, ya Anas, awwalu man yadkhulu alayyal yauma, orang pertama yang akan menemui aku di rumah ini, akan masuk bertamu ke rumahku ini. Awwalu man yadkhulu alayyal yauma amirul mu'minin wa sayyidul muslimin wa sayyidul muslimin wa khatamul wasiyyin wa imamul ghurril muhajjalin. Orang pertama yang akan masuk ke ruangku, menemui aku, bertamu ke rumahku adalah amirul mu'minin wa sayyidul muslimin wa khatamul wasiyyin wa qaidul ghurril muhajjalin. Ini diantara contoh dari riwayat Anas ibn Malik yang menjelaskan bahwa Ali ibn Abi Thalib alaihi salam adalah Amirul Mukminin. Riwayat dari Abu Barzah al-Aslami, Abu Barzah al-Aslami meriwayatkan bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Innallaha azza wa jalla ahida ilayya fi aliyin ahda. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah menetapkan, menyampaikan ketetapannya kepadaku tentang Ali. Fakultu, kata Rasulullah, fakultu Allahumma bayyin li, ketetapan apa yang engkau tetapkan untuk Ali wahai Allah. Nabi bertanya kepada atau memohon kepada Allah, terangkan, jelaskan ketetapan apa yang engkau tetapkan tentang Ali. Maka Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Isma', dengarkan apa yang aku akan wahyukan tentang Ali. Fakultu Allahumma qad sami'tu, maka aku pun berkata, ya Allah, aku telah mendengarnya. Aku siap untuk mendengarkan keputusanmu, ketetapanmu tentang Ali bin Abi Thalib. Qal akhbir Aliyan, beritakan kepada Ali ketetapanku ini, annahu amirul mu'minin wa sayyidul wasiyyin wa aulan nasi bin nas. Ali adalah amirul mu'minin, Ali adalah sayyidul wasiyyin, Ali adalah aulan nasi bin nas, orang yang paling berhak mengatur orang lain, yang punya otoritas mengurus, punya otoritas untuk memerintah orang lain, lebih dari dirinya sendiri mengurus diri mereka. Dia, Ali bin Abi Thalib, lebih punya otoritas terhadap diri kita kaum muslimin, melebihi otoritas yang kita miliki tentang diri kita sendiri. Kita punya hak untuk mengatur diri kita. Namun Ali bin Abi Thalib memiliki kewenangan, memiliki hak untuk mengatur semua manusia. Wal kalimatul lati alzamtuhal muttaqin, Ali adalah kalimah yang telah aku tetapkan pada orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi ikhwan sekalian, bahwa riwayat-riwayat tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut Ali sebagai Amirul Mukminin tentu sangat banyak ya. Jadi kita cukupkan dengan membaca beberapa bagian dari riwayat itu. Kita akan mencoba melanjutkan renungan kita tentang apa makna di balik gelar Amirul Mukminin yang telah Allah tetapkan melalui Rasulnya untuk Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Tentu secara bahasa kata Amir adalah pemimpin. Kata mukminin kita juga sudah paham maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman dengan melaksanakan konsekuensi dan tuntutan dari keimanan itu. Itulah yang disebut dengan orang-orang mukmin, dengan semua
tingkatannya yang berbeda-beda, namun mereka tersatukan sebagai orang-orang yang mukmin, bukan sekedar orang-orang yang muslim mengucapkan syahadatain dengan lisan mereka sementara hati mereka tidak menerima apa yang mereka ucapkan. Tentu mereka bukan orang-orang mukmin, mereka adalah orang-orang muslim. Ya, secara formal mereka harus kita akui sebagai muslim dan tidak dibenarkan kita menganggapnya kafir di luar Islam. Namun itu secara formal, sehingga mereka atas dasar syahadat yang mereka ucapkan, mereka berhak mendapatkan semua keistimewaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia bisa menikah dengan wanita muslimah, dia bisa, kalau dia perempuan, dia bisa menikah dengan muslim. Kalau dia mati, punya hak untuk dirawat oleh kaum muslimin, mulai dirawat jenazahnya sampai dikebumikan di kuburan-kuburan kaum muslimin. Kalau ada di antara keluarganya meninggal, dia berhak mendapatkan warisan, dan demikian seterusnya. Hak-hak sebagai seorang muslim dia akan peroleh. Namun untuk pahala Allah di akhirat hanya ditetapkan berdasarkan keimanan. Tidak cukup sekedar dengan Islam dalam arti secara formal dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ali bin Abi Thalib adalah amir, pemimpinnya orang-orang mukminin. Dan ini dibalik makna Ali sebagai pemimpin kaum mukminin, salah satu dari fungsi sebagai pemimpin adalah memberikan apa yang menjadi kebutuhan yang dipimpinnya, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ini adalah salah satu dari fungsi seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya. Karenanya ketika menyebut tentang makna, selain makna yang zahir dari amir adalah pemimpin, makna yang tersirat di balik sebagai amir adalah memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Karenanya sebagian riwayat kemudian menyebutkan bahwa kata amirul mukminin, walaupun secara bahasa dia diambil dari kata amaro, memerintah, al-amir adalah orang yang memerintah, namun makna yang tersirat dari gelaran sebagai amirul mukminin adalah diambil dari pengertian kata mirah. Ya. Artinya apa? Sesuatu yang diberikan. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika kita sebut beliau sebagai amirul mukminin karena beliaulah yang akan memberikan kecukupan bagi semua umat manusia. Tentu yang dimaksud apa yang beliau berikan bukan sesuatu yang bersifat materi, karena sesuatu yang bersifat materi tidak akan ada nilai sedikit pun untuk menentukan kebahagiaan atau kesengsaraan abadi manusia di kehidupan abadinya kelak di akhirat. Namun yang akan menyelamatkan, yang akan menjamin kebahagiaannya adalah ketika mereka memperoleh bimbingan-bimbingan spiritual, memperoleh bimbingan-bimbingan hidayat menuju keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alilah yang akan memberikan, alilah yang akan mengguyur ilmu untuk mereka sebagai yang memberikan, dan tidak ada lagi, tidak ada pihak yang bisa mengganti posisi Ali sebagai pemberi apa yang dibutuhkan oleh umat. Alilah yang akan memberikan, alilah yang akan memberikan kecukupan untuk mereka. Alilah yang akan mentransfer ilmu Allah yang telah diwahyukan kepada Rasulullah kepada umat manusia. Tanpa melalui Ali tidak mungkin ada pihak yang bisa menggeser, mengganti Ali bin Abi Thalib. Karenanya riwayat sebagian ketika menjelaskan makna kata Amirul Mukminin itu dikaitkan dengan ayat atau dikaitkan dengan kata yang dari kata kerja maro, namiru, kami memberikan, ya, kami
memberikan sesuatu yang menjadi cukup. Penerimanya akan merasa cukup karena yang diberikan adalah apa yang memang menjadi kebutuhannya. Ketika kita melihat yang demikian, bahwa Ali ibn Abi Thalib alaihissalam, Ali ibn Abi Thalib alaihissalam adalah Amirul Mukminin, dan gelar Ali sebagai Amirul Mukminin seperti yang telah kita baca pada sebagian riwayat adalah berdasarkan wahyu Allah kepada Nabi. Allah menetapkan ketetapan tentang Ali bin Abi Thalib bahwa dia adalah Amirul Mukminin. Dan gelar ini, gelar yang tidak boleh dipakai oleh para keturunan beliau yang suci sekalipun. Para imam dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain, sampai Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Mereka adalah manusia-manusia suci yang telah Allah tunjuk untuk menjadi pemimpin umat manusia. Namun demikian tidak dibenarkan mereka digelari dengan gelar Amirul Mukminin. Ini gelar khusus untuk Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ini berdasarkan riwayat-riwayat yang kita terima dari para ulama kita, bahwa gelar ini adalah gelar khusus buat Ali bin Abi Thalib. Dan dalam hadis tentang Mi'raj kita juga akan menemukan bahwa gelaran ini pertama kali ditetapkan ketika Rasulullah Mi'raj. Dalam perjalanan beliau ketika Mi'raj, Allah menetapkan gelaran ini. Jadi sekali lagi ini gelaran khusus buat Ali bin Abi Thalib. Tidak dibenarkan disandang oleh para keturunan beliau yang suci sekalipun. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tentu tidak dibenarkan. Ya. Namun gelar yang berdasarkan riwayat-riwayat, semua riwayat-riwayat ini menyebut bahwa Ali adalah Amirul Mukminin. Dan tidak ada satu riwayat pun, betapapun para pendusta telah mengobral semangat mereka untuk membuat hadis-hadis palsu, tidak ada satu riwayat sahih di jalur ahli sunnah yang mengatakan bahwa Rasul pernah menggelari sahabat A, sahabat B, sahabat yang lainnya dengan gelaran Amirul Mukminin. Tidak ada. Jadi ini jelas-jelas gelar khusus buat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, tidak untuk selainnya. Rasul tidak pernah menyematkan untuk selain Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasul berbicara tentang para imam suci Ahlul Bait, dengan beragam redaksi beliau sabdakan, mereka adalah a'immah, mereka adalah khulafa, mereka adalah ulul amr, dan redaksi-redaksi yang lainnya. Namun tidak pernah Rasul menyabdakan bahwa mereka 12 imam adalah Amirul Mukminin, kecuali untuk Ali bin Abi Thalib saja. Ini sekali lagi gelar khas buat Ali bin Abi Thalib. Setelah kita menyaksikan bahwa tidak ada riwayat yang walaupun lemah atau bahkan palsu, tidak pernah kita temukan bahwa Rasulullah pernah bersabda menurut cerita riwayat-riwayat yang palsu sekalipun bahwa Rasulullah pernah menggelari sahabat fulan, sahabat fulan, sahabat fulan dengan gelar ini. Namun kenyataannya, kemudian gelar ini seperti gelar-gelar yang lain yang disandang, yang ditetapkan oleh Allah untuk Ali bin Abi Thalib, selalu dilakukan upaya-upaya tidak sehat untuk meredupkan kandungannya, untuk merusak maknanya, untuk merusak penggunaannya, sehingga digunakan untuk orang-orang yang tidak punya kelayakan untuk menyandang gelar ini. Gelar ini kemudian mulai dipakai ketika kita contoh dalam tarikh At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa orang pertama yang menyebut gelar Amirul Mukminin kepada selain Ali bin Abi Thalib adalah Umar ibn al-Khattab. Dalam riwayat disebutkan bahwa ketika Abu Bakar menjadi khalifah, mereka memanggilnya ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah. Karena makna khalifah itu orang yang datang setelah orang lain untuk menduduki posisinya. Itu namanya khalifah. Rasulullah wafat, Rasulullah punya khalifah. Khalifahnya wafat, berarti khalifahnya punya khalifah. Akan panjang, wahai khalifahnya Rasulullah.
Mulai double khalifahnya. Wahai khalifah, khalifahnya Rasulullah. Nanti kalau khalifah yang kedua mati, 3 khalifah. Wahai khalifah, khalifah, khalifahnya Rasulullah. Nanti kalau khalifah yang ke-1000, kita akan bisa berjam-jam untuk menyebut gelaran dia. Karena itu kata Umar ibn Khattab, ketika sahabat sebagian, ini kalau dipanggil demikian akan jadi kepanjangan. Maka kata Umar, begini saja, kalian kan kaum mukminin dan saya adalah amir kalian, maka panggil saya Amirul Mukminin. Sejak saat itu gelar ini kemudian mulai dipakai untuk Al-Khalifah kedua, gelaran Amirul Mukminin. Karena sebelumnya Al-Khalifah yang pertama tidak pernah disebut sebagai Amirul Mukminin. Ini sebagian catatan sejarah menyebutkan demikian. Al-Muhim, gelar Ali sebagai Amirul Mukminin atau gelar Amirul Mukminin untuk Ali mulai dipakai untuk selain Ali bin Abi Thalib. Dalam cerita sejarah seperti itu. Sehingga bergulir istilah ini makin hari makin memudar, makin hari makin dipakai untuk orang-orang yang sama sekali tidak punya kelayakan untuk memperoleh atau menyandang gelar itu. Dipakai untuk setiap pemimpin atau penguasa, baik sebagai penguasa yang fasik maupun penguasa yang saleh. Semua mereka disebut Amirul Mukminin. Sampai ada kitab yang diterbitkan oleh salah satu departemen, kalau tidak salah departemen pendidikan di Arab Saudi, mengatakan Haqaiqu an Amiril Mukminin Yazid bin Muawiyah. Hakikat-hakikat keutamaan, kehebatan, kelebihan tentang Amirul Mukminin siapa? Yazid ibn Muawiyah. Sudah sedemikian hancur nilai dari gelaran tersebut. Tidak cukup itu, semua bisa digelari dengan Amirul Mukminin. Ada Amirul Mukminin dalam disiplin ilmu hadis. Syu'bah masalah, salah seorang ulama besar ahli sunnah di zaman itu, seorang pakar hadis. Syu'bah digelari oleh teman-temannya atau digelari oleh ulama yang datang setelahnya bahwa Syu'bah adalah Amirul Mukminin fil hadis. Akhirnya kacau ini, istilah Amirul Mukminin menjadi gelaran untuk siapapun yang kita ingin sematkan untuknya. Ketika para ulama ahli sunnah menetapkan sebuah konsep politik Islam, mereka mengatakan bahwa seorang pemimpin itu berhak atau layak dan sah sebagai imam, sebagai khalifah, sebagai pemimpin, walaupun dia memperoleh kekuasaannya dengan sebuah kudeta berdarah. Ya. Namun apabila kemudian dia berkuasa, setelah dia memberontak penguasa yang sebelumnya, katakan, jadi demikian, mereka mengatakan seorang khalifah yang sah, pemimpin yang sah, maka dia disebut sebagai khalifah Rasulullah, disebut juga sebagai Amirul Mukminin. Lalu apabila ada orang yang bernafsu untuk menjadi pemimpin, dia menggalang kekuatan, kemudian dia melakukan pemberontakan dan menang, maka khalifah yang sebelumnya sudah dianggap sah dengan cara apapun. Kita tidak bicarakan dengan cara apa dia memperoleh kekuasaan tersebut. Al-muhim sah menurut teori kepemimpinan ahli sunnah. Apabila kemudian yang sah tadi ditumbangkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh seorang yang bernafsu untuk memimpin, maka si pemimpin pemberontak yang kemudian menang itu dia sah disebut sebagai Khalifatu Rasulillah wa Amirul Mukminin, dan tidak dibenarkan bagi setiap muslim untuk tidak mengakuinya sebagai Khalifah Rasulillah dan sebagai Amirul Mukminin. Ini konsep. Jadi mereka mengatakan bahwa gelar Amirul Mukminin itu bisa disandang oleh pemberontak yang memberontak pemerintahan yang sah, kemudian dia menang. Kalau menang jadi Amirul Mukminin. Kalau tidak menang, ya sudah, jadi buhot. Kalau tidak menang, nasibnya jadi pemberontak yang bakal menjadi calon neraka, calon penghuni neraka. Jadi konsepnya mengatakan demikian. Sehingga kembali bahwa
Amirul Mukminin yang pada aslinya adalah gelar suci, gelar mulia buat Ali bin Abi Thalib, yang salah satu dari kandungan maknanya adalah memberikan pengertian bahwa Ali lah menjadi tumpuan harapan umat manusia untuk membimbing mereka memperoleh kesucian, membimbing mereka untuk memperoleh pengetahuan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gelaran yang suci itu dengan tindakan-tindakan pemelesetan menjadi hak, menjadi gelar bagi siapapun yang berkuasa, walaupun sekelas Yazid ibn Muawiyah. Jadi kembali, apa kira-kira yang bisa kita tarik kesimpulan ketika dalam doa ziarah ini kita mengucapkan salam kepada Al-Husain sebagai putra Amirul Mukminin? Tentu salah satu dari rahasia yang ingin dijelaskan, salah satu dari raihan yang ingin ditetapkan melalui ziarah ini adalah mengingatkan kembali para peziarah yang membaca ziarah untuk Al-Imam Al-Husain bahwa yang sedang kamu ucapkan salam kepadanya adalah putra Amirul Mukminin, pemimpin yang telah ditunjuk oleh Allah melalui Rasulnya. Namun karena kerakusan sebagian orang, pemimpin yang telah ditunjuk ini kemudian digeser kepemimpinannya, tidak diberi kesempatan. Ini mengingatkan, karenanya sekali lagi gelar Amirul Mukminin apabila tidak dikacau, tidak dibagi ke sana kemari, tidak disematkan kepada siapapun walaupun tidak punya kelayakan, ini akan memperkenalkan umat Islam kepada sejatinya pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya gelar ini jangan sampai mengalir di kalangan kaum muslimin dengan makna yang masih utuh dan hanya Ali yang Amirul Mukminin, karena ini akan menyadarkan mereka Ali Amirul Mukminin, namun prakteknya kenapa Ali disingkirkan akan memunculkan tanda tanya besar dan kemudian akan menyadarkan kaum muslimin. Karenanya harus dibuat gelar ini tidak hanya untuk Ali bin Abi Thalib. Gelar ini adalah untuk semua pemimpin siapapun, bahkan bukan cuma sebagai pemimpin, pakar ilmu hadis boleh disebut sebagai Amirul Mukminin. Nanti pada akhirnya kita akan mengatakan ada Amirul Mukminin dalam bulu tangkis. Di Indonesia Amirul Mukminin bulu tangkisnya Pak Fulan, kacau balau semua ini nanti ajaran Islam. Gara-gara apa? Ada perusakan terhadap nilai-nilai yang terkandung di setiap kalimat pada gelaran yang Rasul tetapkan untuk Amirul Mukminin, untuk Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Kacau. Umat jadi tidak tahu. Ketika kita memahami bahwa ternyata di kitab-kitab ahli sunnah Rasul tidak pernah menggelari siapapun dengan Amirul Mukminin kecuali Ali bin Abi Thalib. Pasti orang akan muncul tanda tanya. Pasti kita akan bertanya-tanya kenapa? Justru sabda Nabi yang berbicara tentang Ali bin Abi Thalib selalu menggunakan redaksi yang menunjuk kepada makna kepemimpinan. Ini menjadi PR besar. Insya Allah dalam kesempatan lain akan saya uraikan apa yang dilakukan kemudian oleh para ulama ahli sunnah menyikapi beragam riwayat dengan berbagai macam redaksi tersebut. Salah satunya adalah apa yang telah saya singgung pada kesempatan malam hari ini. Jadi dengan menyebut Al-Husain sebagai putra Amirul Mukminin mengingatkan kita kepada pemilik sejati gelar Amirul Mukminin. Ketika kita memahami pemilik sejati gelar Amirul Mukminin dan gelar itu khusus bagi beliau, kita akan pindah lagi pemahaman kita atau keingintahuan kita kepada apa? Bahwa ini adalah pemimpin satu-satunya. Gelar ini bukan gelar sekedar gelar kehormatan, namun gelar yang penuh dengan makna yang begitu mendalam yang Rasul ingin tetapkan. Itu yang pertama. Karena Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin telah disingkirkan sejak awal Rasulullah meninggalkan dunia yang fana ini. Tidak diberikan kesempatan
untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin disingkirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian gelar demi gelar untuk Ali bin Abi Thalib disingkirkan oleh mereka. Seperti yang mungkin pernah saya sampaikan ketika Ali dipaksa untuk memberikan baiat, Ali mengatakan, kalau saya tidak akan memberikan baiat kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Kata Umar, idzan naqtuluk. Kalau begitu kami akan bunuh kamu. Ali bin Abi Thalib dengan santai mengatakan, idzan taqtulu Abdullah wa akha rasulih. Ini riwayat ahli sunnah. Sejarah mengatakan, kalau begitu kamu akan membunuh saya, berarti kamu akan membunuh seorang hamba Allah dan saudara Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menetapkan dirinya sebagai saudara Rasulullah. Sekedar sebagai saudara Rasulullah, Umar mengatakan, amma Abdullah fana'am. Kalau Abdullah iya, amma akhu Rasulillah fala. Kalau kamu mengklaim dirimu sebagai saudara Rasulullah, tidak. Sekedar gelar sebagai saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keberatan untuk ditetapkan bagi Ali bin Abi Thalib, apalagi gelar sebagai Amirul Mukminin, yang ini akan melucuti semua amir-amir palsu yang memimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa ziarah Asyura ini bukan sekedar ritual, tapi dia adalah kurikulum yang menyadarkan kita tentang ajaran yang dibawa oleh Ahlul Bait, ajaran yang mengajarkan kepada kita bahwa sepeninggal Rasulullah, Allah telah menunjuk Ali sebagai pemimpin kita, Ali sebagai Amirul Mukminin. Ali disingkirkan dengan persekongkolan hampir seluruh suku Quraisy kecuali Bani Hashim. Mereka telah bersepakat untuk menggilir kekuasaan dari tangan seorang putra suku A untuk diberikan kepada putra suku B dan demikian seterusnya. Jadi ada kesepakatan bahwa Bani Hashim yang diwakili oleh Ahlul Bait tidak boleh memegang kekuasaan apapun. Cukup itu akan digilir oleh suku-suku yang lainnya. Tetapi ketika Khalifah ketiga terbunuh di tangan para pemberontak, setelah Utsman terbunuh, kepemimpinan diserahkan oleh kaum muslimin. Tentu itu berkat kerja para pecinta Ahlul Bait, menyadarkan orang-orang bahwa tidak ada pilihan untuk menyelamatkan umat kecuali harus kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Ringkas kata, mereka menerima atau memaksa Ali untuk menerima kepemimpinan sepeninggal Utsman. Ali tahu bahwa masalahnya sangat rumit dan akan terjadi banyak hal yang di luar dugaan mereka yang memaksa Ali bin Abi Thalib untuk menerima jabatan tersebut. Ala kulli hal, Ali bin Abi Thalib kemudian menerima jabatan ini dan mereka mulai kembali lagi ingatannya bahwa apabila Ali memimpin, Ali akan memimpin dengan kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang mengingatkan umat kepada kepemimpinan Rasulullah. Ketika Ali memimpin, berarti Ali sebagai Amirul Mukminin sudah bisa mengambil kesempatan dan kekuasaannya kembali yang selama 25 tahun telah dirampas. Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin sekarang di tengah-tengah umat Islam akan mencontohkan kepemimpinan ideal ala Islam yang memang ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Maka mereka mulai kekhawatirannya tumbuh kembali. Apabila kepemimpinan Ali dibiarkan dan berjalan mulus, Ali pasti akan menjadi contoh pemimpin yang sangat luar biasa. Kemakmuran yang akan dirasakan oleh umat. Ali memimpin dan dalam waktu yang sangat singkat, hanya kurang dari 5 tahun, itu pun diganggu dengan 3 peperangan, diganggu dengan berbagai macam gangguan. Kendati demikian, di masa Ali bin Abi Thalib, kejayaan, kemakmuran dirasakan oleh umat Islam. Sehingga kita patut meragukan apabila kita mendengar Ali bin Abi Thalib di tengah malam keliling-keliling, ada janda-janda yang tidak mendapatkan makan di kota Kufah segala macam. Bahkan itu adalah rakyat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, kenapa wahai hamba Allah, anak-anak kamu menangis? Oh ya, saya adalah seorang janda, suami saya terbunuh bersama Ali bin Abi Thalib. Dia tidak kenal kalau ini Ali bin Abi Thalib yang sedang
ronda malam untuk melihat rakyatnya. Kata cerita itu. Kemudian, kenapa? Ya, setelah suami saya meninggal, saya tidak diurus, negara tidak mengurus saya. Maka Ali kemudian balik dan mengambil dari gudang tepung, dan setelahnya Ali datang ke rumah ibu tua itu memasakkan untuk anak-anaknya. Dan sampai Ali pun meninggalkan rumah orang itu, meninggalkan dapur rumah itu, si ibu itu pun, janda itu tidak mengenal kalau itu Ali bin Abi Thalib. Ali ketika memasak roti sambil tangannya dikenakan api, rasakan ini gara-gara kamu sampai ada orang kelaparan di tengah-tengah masyarakatmu. Cerita yang sangat sulit kita terima. Di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib adalah masa kejayaan, masa kemakmuran, kendati diganggu oleh berbagai macam gangguan. Lalu bagaimana bayangan kita ketika Ali memimpin tanpa ada gangguan? Tidak ada gangguan, tidak ada pemberontakan, tidak ada peperangan. Peperangan yang terbunuh di perang Jamal lebih dari 20.000 orang. Padahal perangnya pakai pedang dan tombak. Antum bisa bayangkan kalau perangnya kayak zaman sekarang pakai roket, berapa juta yang mati dengan keganasan semangat mereka untuk menghabisi Ali bin Abi Thalib. Hanya karena kekuasaan, hanya karena tidak mau Amirul Mukminin kembali berperan sebagai Amirul Mukminin memimpin umat. Karena apabila Ali dibiarkan berjalan sukses, Ali pasti akan menjalankan agenda Islam. Kepemimpinan adalah milik Ahlul Bait. Maka Ali pasti akan menyerahkan kepada Al-Hasan. Apabila Al-Hasan pun memimpin tanpa diganggu, menyambut atau menjelang ajalnya, Al-Hasan akan menyerahkan kepemimpinan kepada Al-Husain. Dan apabila Al-Husain pun memimpin tanpa diganggu, beliau akan menyerahkan kepemimpinan setelahnya kepada Ali Zainul Abidin, dan demikian seterusnya. Artinya apa? Kepemimpinan akan menjadi milik khusus Ahlul Bait alaihim afdhalus salati wassalam, karena mereka tidak memaukan yang demikian. Jadi Al-Husain alaihi salam ketika kita sebut sebagai Assalamu alayka ya abna amiril mu'minin, selain makna yang tadi saya telah sebutkan bahwa sebenarnya Al-Husain terbunuh karena dia adalah putra Amirul Mukminin, putra pemimpin yang kalau dibiarkan memimpin pasti tidak akan ada peluang bagi mereka untuk mengambil alih kepemimpinan Islam. Setelah Rasulullah wafat, Ali mestinya akan memimpin. Dan setelah Ali adalah Al-Hasan. Ketika Ali bin Abi Thalib memimpin, di akhir hayat beliau, setelah dipukul dengan pedang beracun oleh Abdurrahman bin Muljam, beliau telah menyerahkan kepemimpinan kepada Al-Hasan. Disaksikan oleh para sahabat. Sesuai dengan hierarki kepemimpinan 12 imam. Karenanya ketika Muawiyah ingin mewariskan kekuasaan kepada putranya Yazid, ganjalan terbesar adalah Al-Hasan, karena sudah ada kesepakatan perjanjian bahwa apabila Muawiyah mati, dia akan secara otomatis kepemimpinan kembali kepada Al-Imam Al-Hasan, sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Muawiyah tanpa paksaan. Dan apabila Al-Hasan meninggal, maka kepemimpinan akan jatuh ke tangan Al-Husain. Itu kesepakatan yang sudah disepakati dalam suluh antara Al-Imam Al-Hasan dan Muawiyah. Karenanya ganjalan di hadapan Muawiyah, benteng besar, tembok tebal yang menghalangi Muawiyah untuk menunjuk putranya adalah Al-Hasan. Selama Al-Hasan hidup, masih hidup di tengah-tengah umat Islam, berarti perjanjian itu tidak bisa dibatalkan. Karena kemudian demi mengangkat Yazid, Muawiyah pun kemudian membunuh Al-Hasan Al-Mujtaba salamullah alaih. Jadi yang dibunuh oleh Muawiyah dan Yazid, atau yang dibunuh demi kepemimpinan Yazid dan melanggengkan kepemimpinan Yazid, tidak cuma Al-Husain di padang Karbala, namun juga Al-Hasan Al-Mujtaba, karena beliau adalah ganjalan bagi Muawiyah. Jadi ketika kita menyebut Assalamu alayka ya yabda amiril mu'minin, ingin kita mengatakan engkau gara-gara atau karena engkau adalah putra Amirul Mukminin yang kepemimpinannya adalah ditunjuk oleh Allah melalui Rasulnya, dan kepemimpinan itu akan dilanjutkan oleh putra-putranya yang maksum, maka kamu harus dibunuh oleh mereka yang
haus kekuasaan, oleh mereka yang tidak menginginkan keadilan merata di tengah bumi, oleh mereka yang mengidap kebencian kepada kebenaran dan penganjur kebenaran. Andai kamu adalah putra Abu Sufyan, andai kamu adalah putra Bani Umayyah, kamu akan menjadi orang yang dimuliakan. Tapi karena kamu adalah putra Amirul Mukminin, kamu adalah putra Amirul Mukminin dan pewaris Amirul Mukminin yang tidak mungkin mendiamkan kezaliman, maka kamu akan dibunuh juga karena itu. Jadi isyarat yang kedua kenapa dalam salam kita menyebut Al-Husain sebagai putra Amirul Mukminin, ingin mengisyaratkan bahwa karena Al-Husain adalah putra Amirul Mukminin, karena itu beliau dibantai dengan cara keji. Karena kalau Al-Husain bisa berkuasa, bisa memegang kembali tampuk kekuasaan, pasti beliau akan mewariskan kekuasaan kepada para imam yang telah ditunjuk oleh Allah melalui Rasulnya. Dan itu sekali lagi artinya tidak ada kesempatan bagi kaum sesat, kaum zalim memimpin umat Islam. Umat Islam akan dipimpin oleh para pemimpin suci, pemimpin yang akan menghadirkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi itu salah satu yang perlu kita fahami dari isyarat Assalamu alayka yabna amiril mu'minin wabna sayyidil wasiyyin, dan putra sayyidul wasiyyin, putra penghulu para wasi, penghulu para pengemban wasiat kepemimpinan.